warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, Miss lagi live ya, Miss. Iya, betul Mbak. Ada yang bisa dibantu? Ya, sudah senang banget ya Allah, saya kaget. Alhamdulillah. Kenapa sayang? Nah, ini misalkan di Indo nih. Terus? Dulu kan saya pernah ke Singapura tuh, ya kan. Terus waktu kerja saya nggak sampai 2 tahun. Karena saya waktu kerja masih potong kontrak tuh. Kalau pindah majikan tuh selalu tambah 2 bulan. Pindah majikan selalu tambah 2 bulan begitu. Potongannya. Nah, kebetulan yang terakhir tuh saya tuh kan karena memang saya juga agak pintar masak, saya merawat orang tua juga telaten lah saya dengan ini ikhlas hati. Saya tuh dapat majikan, kebetulan waktu itu ada employer cari kan, saya mau cari yang paling bagus, katanya gitu kan. Terus kata agent, kalau yang mau yang paling bagus, nanti dia become jadi employer gimana, kata agent gitu kan. Terus ini Mbak Ade yang paling bagus, kalau mau bagus ya dia masih jadi majikan ya kan, Miss. Itu jadinya saya adanya yang mungkin bisa diandalkan. Nah, saya tuh kerja satu rumah itu dia itu orang nomor 2 di airport, Changi Airport. Terus? Cuma, iya, halo. Terus? Terus selama saya kerja di situ saya nggak dikasih makan dengan betul. Gaji juga saya tahan, apa-apa juga saya nggak dikasih. Saya dikasih makan sekali 2 bungkus kalau saya itu mau angkat berat, angkat pot-pot polybag itu dengan potnya isi bunga itu dengan kaki ke 4 lantai. Terus? Lantai 4. Lalu saya tetap masih bisa mengirimkan uang, intinya itu, tapi uang itu diminta semua sama orang tua. Nah, dari saat itu uang dari yang majikan yang lama, Miss. Karena saya umpetin waktu itu di... Dok, kamu pakai handfree atau jangan pakai handfree, Dok? Suaramu jauh. Enggak, Miss. Pakai Bluetooth? Enggak. Nah, suaranya besarin, Dok. Suaranya kecil banget. Nah, terus? Udah full, Miss. Terus? Iya. Lalu saya kan kebetulan ada kejadian. Saya kan sembahyang terus saya nggak mau memperpanjang di sini karena saya selalu makan bawang putih, Miss. Kenapa kalau makan bawang putih? Nggak ada makanan di situ, Miss. Oke, terus? Nah, lalu saya kan lama-lama nggak kuat perut ya kan, Miss. Terus dehidrasi juga. Semua CCTV sampai mungkin kalau dia itu bisa, mungkin di toilet pun dikasih CCTV saking mungkin disiplinnya dia gitu. Terus ternyata semua handphone, telepon yang ada di situ tuh semuanya putus, kabelnya tuh nggak tersambung. Jadi waktu itu kejadian tuh mesin cuci itu kan dia anjlok karena dia muatan 32, dia masukin towel cuma 3 gitu, Miss. Nah, jadi saya tuh saya cari pasti suatu tempat itu pasti kan ada ruang darurat, pintu darurat. Lalu saya keluar dapat pintu itu. Nah, ternyata itu bukan kabinet, tapi ternyata itu pintu. Jadi saya keluar, saya ke kedutaan. Tapi saya pulang tuh saya tuh nggak dikasih paspor kalau nggak salah waktu itu. Terus saya langsung di blacklist, Miss. Terus? Padahal kan perusahaan saya waktu itu juga di embassy, di kedutaan juga saya banyak dibantu di sana. Terus? Sebenarnya. Terus nggak tahu tuh tiba-tiba tuh saya pulangkan gitu, terus saya paspornya kok nggak ada gitu. Terus? Pulang gitu aja. Nah, terus sekarang ini saya mau berangkat lagi kan. Saya pingin gitu, saya nggak orang tua tuh selalu nahan saya nggak boleh gitu. Nah, dulu itu uang yang sudah untuk saya bantu orang tua kan nggak kembali, mau Miss. Saya selama bertahan sampai bertahun-tahun ini saya dalam kehidupan pas-pasan.
Nah, saya pengen berangkat lagi, Miss. Terus? Tapi ke situ, karena teman-teman saya, "Kamu ke Hongkong aja, ke Hongkong aja." Teman-teman yang ex Hongkong itu, "Jangan ke Singapura. Kalau ke Singapura tuh, ya maaf, banyaklah yang agent-agent yang memang seperti itu, karena mereka juga pengalaman Singapura." Gitu. Oke, intinya Intinya ini saya kan mau berangkat, saya udah tekad, saya nggak mau peduliin orang tua ini ngomong, "Kamu jangan ini, jangan itu, jangan, udah nggak usah ke sana-sana." Tapi saya pernah asma, Miss. terus? Tapi kalau saya perhatiin nggak, jarang-jarang juga sih kambuhnya. Cuma kalau lagi capek banget itu ya saya kambuh, tapi dengan minum obat tuh cepat sembuh tuh gimana, Miss? Di Hong Kong itu capek terus loh, Nduk. Kalau kamu pengen ke Hong Kong, nanti jadinya seperti apa kan saya nggak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak mampu. Tapi Hong Kong itu lebih parah loh sayang. Jadi berpikir 2-3 kali. Menurut pendapat saya seperti itu kalau kamu mau ke Hong Kong. Nanti nyampe di Hong Kong seminggu kamu minta pulang. Kasihan keluargamu yang harus nebus. Sementara keluargamu udah ngomong, jangan berangkat ke luar negeri lagi. Benar nggak? Tapi di sini saya sulit banget, Miss. Ya kalau masalah di sini saya kurang paham sayang. Tapi intinya adalah kesehatanmu seperti itu dan kamu bilang jangan capek. Lah keluar negeri itu capek loh sayang. Keluar negeri itu capek loh. Keluar negeri itu beda loh ya. Konsepnya nggak seperti yang kalian sangka dan kalian kira loh. Saya tidak ingin kalian salah persepsi tentang kerja di luar negeri. Karena kerja di luar negeri itu tidak mudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kamu nyampe sini, kenapa? Oke, maaf kalau boleh ngomong, saya di Singapura juga waktu itu pegang 6 keluarga, Miss. Ya bukan masalah 6 keluarganya atau enggaknya sayang. Ya, sangat capek gitu ya. Di sini juga capek, tapi untuk maksudnya asmanya masih bisa ke handle, Miss, gitu, Miss. Saya nggak berani ngomong sayang. Saya nggak berani Gitu ya, ngomong. Miss. Kamu aja masih masih kayak gitu. Apalagi di Hong Kong gitu loh. Saya takut kamu sudah cerita nih. Nanti kalau ada majikan mau, terus kamu pas kambuh, terus kamu enak aja tinggal. Saya dulu loh pernah cerita sama Miss Yuni, kenapa saya diterbangkan? Nah, ya modar. Bener nggak? Makanya ini saya cerita dalam rangka saya minta solusi kan ya, Miss. Ya Mm-mm. langsung nyerang. Saya, oh soalnya kepingin banget ini itu enggak. Kalau misalnya ada solusi, saya beneran saya itu tekad banget, Miss. Bener. Nekat aja nggak cukup dengan kondisi tidak sehat. Paham maksud saya? Oke, Miss. Hmm. Orang tuamu aja sudah melarang kamu keluar negeri. Tanpa restu orang tua kamu nggak akan jadi apa-apa. Intinya seperti itu, wes. Paham? Paham, Miss, kalau boleh minta tolong apakah ada info untuk yang di Indo, Miss? Saya nggak ada, Mbak. Saya minta maaf. Saya, Karena Miss. sebenarnya beda orang, beda nasib. Ada yang sakit, kerjaannya enak. Tapi apakah kamu bisa menjamin kamu dapat majikan yang enak, nggak usah berat? Kan saya nggak berani, Mbak. Nah, Benar itu. nggak sih? Ya, memang nasib orang beda-beda. Kamu bisa bilang tidak semua orang pekerjaannya berat. Iya. Tapi masalahnya kalau kamu pas dapat pekerjaan berat, ngeluhnya kemana gitu loh. Iya, benar. Jadi sebaiknya jangan. Itu aja menurut pendapat saya. Tapi kembali lagi, jika kamu ingin ya silahkan. Bisa difahami ya. Iya, Miss. Heeh. Ada yang lain lagi? Masih begini, kalau seandainya ya, Miss ya, seandainya kok ternyata mungkin saya sambil berjalan eh, memperkuat kesehatan saya, memperbaiki ini. Soalnya saya juga masih rumongso cara wong Jawa itu nggak terlalu parah. Seandainya saya itu mau mendaftar, gimana, Miss? Mbak, saya ngomong sama jenengan ya. Saya ngomong sama jenengan.
pulihkan kesehatanmu dulu. Rezeki sing kuwasa sing ngatur. Oke? Oh, Miss. Ya. Miss. Ya. Sama niku posisinya masih nggak enak badan. Engko lek capek loro. Naik pesawat itu lo capek, Mbak. Takutnya orang nggak tahu. Wong apes nggak ada dalam kalender. Bener apa ora? Jadi udah jangan berandai-andai dulu, siapa tahu kamu dapat rezeki ada di Indonesia. Bener nggak? Ya jangan berandai-andai, seandainya ya jangan loh. Apa yang ada hari ini ya udah kita nikmatin hari ini gitu loh. Saya tuh tidak ingin kalian tuh terlalu berandai-andai. Enggak malah nggak terjadi, malah nesu dewe loh dewe. Iya benar. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, malah soro we. Iya benar. Tidak semua pekerjaan berat. Tapi giliran kamu yang dapat yang berat terus gimana? Kemana kamu nyarinya? Iya enggak? Karena banyak sekali kejadian baru nyampe Hong Kong sakit, masuk rumah sakit. Yang kena dampaknya itu agen majikan PT juga kena. Terus wayahe sugih, wayahe ge megawe di omah malah nebus di PT. Ngerti? Itu yang saya tidak inginkan. Wes ojo uji nyali lek wis loro. Ngerti enggak? Ya, mbong buka usaha apa di Indonesia gitu loh maksud saya. Paham nggak? Paham, Miss. Insya Allah paham. Ada yang lain lagi? Insya Allah segitu dulu. Nanti kalau ada apa-apa saya WA lagi ya, Miss. Siap. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, I love you. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman, saya selalu ingin mengingatkan bahwa jaga kesehatanmu. Kalau sudah kamu tahu sakit, jangan keluar negeri. Karena banyak orang bilang, ya kan belum tentu dapat majikan baik bagaimana. Iya kalau majikanmu baik. Kalau nggak baik gimana? Kan lebih parah kalian. Benar nggak sih? Jadi, ekonomi sulit. Iya, ekonomi sulit. Tapi mau gimana lagi? Benar nggak sih? Jadi jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian. Ekonomi sulit. Tapi lebih sulit lagi saat kamu sakit di negeri orang. Apalagi posisi masih baru. Ojo memaksakan diri. Benar nggak sih? Jangan memaksakan diri. Tidak ada yang melarang kalian untuk bekerja di luar negeri. Jadi itu ya teman-teman ya. Bang di Hong Kong apakah libur? Ya orang ngerti aku rek. Sebentar ya. Sebentar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya hanya inginkan kalian untuk lebih berhati-hati lagi di dalam segala hal. Tidak ada yang melarang kalian, tidak ada yang menghalang-halangi kalian. Tapi menjadi sangat sengsara bagi kalian kalau sakit ada di luar negeri. Mungkin itu aja ya teman-teman ya.